Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Ayu untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Bu Ayu. Ada tiga komponen atau kompetensi kucing yang harus dimiliki, yaitu yang pertama kemampuan hadir penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Bagaimana yang dapat membantu Anda? Terima kasih Pak. Saya harap nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini Bapak dapat membantu saya dan membimbing saya dalam proses pelaksanaan kucing ini nanti, dan dapat mengobservasi saya dalam melaksanakan terkait ketiga kemampuan tersebut, di mana kehadiran penuh, bagaimana saya nanti membuat pertanyaan yang berbobot, dan juga kemampuan saya dalam mendengarkan aktif terhadap coach saya. Baik, saya akan mendukung Bu Ayu secara penuh dalam hal ini. Kemudian bagian mana yang akan Ibu Ayu fokuskan pada observasi nanti? Terima kasih Pak atas dukungan yang Bapak berikan. Semoga ini nanti menjadi motivasi saya, dan khususnya dari ketiga kemampuan tersebut saya rasa yang mau difokuskan itu bagian dalam meningkatkan memberikan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya dengan pertanyaan berbobot tersebut saya mampu nanti memberdayakan coach saya sehingga dia bisa dengan nyaman, dengan senang hati mampu membicarakan dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan kemudian juga memunculkan ide-ide dan solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, saya catat tadi Bu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Kemudian bagaimana menurut Anda atau sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Menurut saya dalam hal ini, dalam kemampuan ini saya sudah kemampuan untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coach saya saat dia mungkin menceritakan permasalahan-permasalahannya, dan dia juga terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Oke, saya paham ya. Apa harapan Bu Ayu dari observasi kita hari? Pak, ini harapan saya tentunya dari observasi yang kita lakukan nanti ini dapat memberikan umpan balik ya, yang guna untuk meningkatkan kemampuan saya, khususnya terkait ketiga kemampuan prinsip coaching itu tadi ya, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan bobot terkhususnya Pak, agar nanti untuk selanjutnya saya bisa memberdayakan dengan baik. Itu yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa hal ya, ada 3 potensi. Jadi saya persilahkan Bu Ayu untuk coaching Bu Tio ya. Iya, Bu Tio ya. Silakan, saya beri kesempatan, nanti sudah Ibu sampaikan kepada Bu Tio, nanti saya silakan dipakai untuk melakukan observasi kucing ini. Terima kasih Bu, silakan nanti dipersiapkan segala sesuatunya. Oke, nanti saya beri pengawalan sama Bapak, saya akan persiapkan dulu sama Bu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama, selamat sukses. Ya, siap Pak. Oke, siap. Selamat siang ya Bu Ayu, Pak Wahyu juga. Ya. Makasih nih udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Sehat ya Bapak sama Ibu ya? Ya. Selamat siang juga Bu Tio, alhamdulillah. Gak apa-apa, memang kami emang lagi waktu luang juga. Memang tadi saya juga sama Pak Wahyu juga harus ada bincang-bincang memang terkait janjian kita yang kemarin kita bicarakan. Tadi saya juga sedang bicarakan sama Pak Wahyu. Begini Bu Tio ya, kegiatan kita hari ini kebetulan juga dihadiri sama Pak Wahyu ya, yang akan mensupervisi kegiatan kita nanti. Nggak apa-apa, Bu Tio cerita aja seperti biasa aja. Ya. Baik Bu. Jadi gini Bu Ayu, saya tuh kan punya permasalahan nih menyangkut dengan
kelas 1 sekarang, saya kan ngampu di kelas 1. Nah, nggak banyak juga sih Bu Ayu, dari beberapa anak itu tuh ada yang nggak mau nurut kayak gitu Bu Ayu, yang nggak mau fokus dalam kegiatan pembelajaran, yang lari-larian, yang disuruh nulis dia nggak mau nulis, disuruh ikut ice breaking dia nggak mau juga. Jadi dia aktif sendiri dengan mencari seperti dunianya sendiri begitu Bu Ayu. Jadi keadaan seperti itu saya sangat sulit menghadapinya gitu loh Bu Ayu. Sedangkan siswanya banyak, saya sendiri mungkin ya seperti kelelahan laba itu permasalahan saya permasalahan sebenarnya Bu Ayu. Kira-kira nanti dengan cerita bersama Bu Ayu ada sedikit motivasi dukungan lah untuk saya sendiri Bu Ayu, begitu Bu Ayu. Oke, saya paham seperti itu ya Bu Tiur ya. Permasalahannya berarti di sini saya paham ya Bu Tiur. Terima kasih sudah berbagi cerita. Jadi kita pada hari ini fokus pada mencari solusi bagaimana menghadapi dan mengajak anak ini yang kelas 1 ya Bu Tiur ya. Iya Bu. Dia nanti mau mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya. Betul Bu. Nah ya, mari kita mulai nanti ya. Kita coba bincang-bincang, mudah-mudahan dari perbincangan kita hari ini kita dapat menemukan solusinya yang terbaik. Iya Bu. Sebelumnya sekarang coba kita identifikasi dulu situasi yang Ibu hadapi. Misalnya nih dari skala 1 sampai 10, berapa besar Ibu merasa mampu mencapai tujuan yang kita harapkan dari hari ini? Kalau saya pribadi, harapan ya Bu ya, harapan saya ya, harapan saya kalau dari skala 1 sampai 10, harapan saya pasti situasinya yang sekarang Bu, yang keadaannya yang sekarang. Oh gitu. Kalau situasi yang sekarang mungkin pada skala 5 kali ya Bu ya, karena memang menurut saya sangat urgent kayak gitu. Kalau kegiatan pembelajarannya nggak maksimal, pembelajarannya salah satu memang di antara siswa itu yang nggak mau ngikutin kegiatan pembelajaran, rasanya memang sulit. Jadi menurut saya skala 5 Bu Ayu. Iya, saya mengerti Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Tiur apa kekuatan yang Bu Tiur miliki sekarang untuk mengatasi masalah ini? Nah, saya mencoba memberikan pemahaman dan beberapa sudah mulai memperbaikinya pemahaman kepada murid bahwasannya belajar ini untuk dirinya loh, begitu loh. Nah, bahwa belajar ini juga menyenangkan seperti itu. Jadi intinya saya memberi pemahaman, mengajak dia lagi, tapi sebagian sudah ada yang memperbaiki dirinya. Gitulah kira-kira Bu Ayu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Tiur ya. Udah ada beberapa pemahaman yang alhamdulillahnya ada beberapa anak yang bisa paham seperti itu, yang bisa sudah mengikuti apa yang kita laksanakan. Oke, baik Bu Tiur. Nah, adakah cara selanjutnya yang mungkin bisa Ibu lakukan? Salah satunya dengan kolaborasi dengan orang tuanya, terus konsultasi dengan orang tuanya, menyampaikan ke orang seperti apa anaknya di sekolah, di rumah kayak gitu kan Bu Ayu. Nah, bagaimana penanganannya di rumah, bagaimana sifat anaknya di rumah, nah itu salah satunya Bu Ayu. Terus juga memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan kayak gitu Bu Ayu. Bagus sekali Bu Tiur. Memang ya orang tua yang utama yang paling kita ajak kolaborasi dalam hal seperti ini ya Bu Tiur. Nah, bagaimana dengan rencana yang Ibu dilakukan nanti? Bisa saja dan bagaimana dengan mungkin ada hambatan atau kendala yang mungkin bisa muncul nanti? Iya, pastinya ada kendala Bu Ayu. Kendala saya di sini nih di antara orang tua itu seperti ada sih, nggak semuanya yang kebetulan memang yang anak yang bermasalah ini Bu Ayu tidak peduli orang tua dengan pendidikan itu kan. Jadi untuk komunikasi dengan orang tuanya itu salah satunya mereka tidak punya HP. Untuk komunikasinya kita harus ke rumah dia. Terus tambah pula orang tuanya itu jarang ke sekolah. Jadi ya hambatan saya memang
orang tuanya tidak memiliki handphone salah satunya, terus perhatiannya kepada pendidikan kurang, kepada anaknya kurang, itu salah satu hambatan terbesar sih sebenarnya tuh Bu Ayu. Iya. Berarti ya apa namanya, bagus sekali ya Bu Tio ya, mulai dari melakukan pendekatan kepada orang tua, luar biasa sekali Bu Tio, sampai mendatangi rumahnya, itu memang langkah yang luar biasa. Nah dari tadi mungkin saja nih beberapa orang tua yang kata Bu Tio tadi sulit diajak kerjasama, yang mengatakan bahwa pendidikan itu masih belum penting bagi mereka. Nah kira-kira apa solusi yang dapat kita terapkan untuk hal itu? Ya salah satunya memang saya mendatangi orang tuanya Bu Ayu ya. Saya mendatangi orang tuanya, kita menyampaikan edukasi bahwa pendidikan itu penting untuk perkembangan anaknya seperti itu. Dan kebetulan lagi Bu Ayu, orang tua wali murid ini masih ada kekerabatan dengan rekan guru di sekolah. Jadi bisa minta pendapat atau kolaborasi dengan rekan sejawat, juga dengan kepala sekolah gitu Bu Ayu. Oke, baik. Nah itu langkah Bu Nur ambil sudah sangat positif sekali ya. Nah untuk pelaksanaannya nanti ini bagaimana Bu Tio merencanakan dengan rencana-rencana yang kita harapkan ini dapat mencapai tujuan dengan baik? Ya, saya perencanaan memang berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, juga dengan kepala sekolah. Gitu Bu Ayu. Apakah dari rencana yang kita harapkan ini, apakah ada prioritas tertentu yang Ibu harapkan? Prioritasnya pastinya itu melibatkan orang tua, karena itu memang sangat penting seperti itu Bu Ayu, karena masih anak kelas 1 kan masih kental-kentalnya dengan orang tuanya ya Bu Ayu ya. Jadi prioritas saya memang kepada orang tuanya, untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam pendidikan itu, bahwa pendidikan itu sangat penting gitu Bu Ayu. Oke, bagus sekali. Betul, memang ya kelas 1 masih masa transisi ya, dari Iya, yang bermain, karena di SD sudah mulai banyak menulis, nanti kegiatannya memang berasal dari kelas 1 ya. Kita harapkan memang pemikiran awalnya ya Bu Tio ya. Iya benar. Bagus sekali. Bagaimana nanti dari harapan untuk mencapai tujuan ini, bagaimana nanti Bu Tio mengukur apakah rencana ini sudah berhasil atau belum? Nah, ketika pembelajaran yang saya adakan itu anak muridnya sudah mau mengikuti bersama-sama temannya, istilahnya mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan alurnya, berarti itu sudah berhasil gitu Bu Ayu, sudah mencapai keberhasilan. Oke, Pak Bu. Namun ya Bu, dalam setiap rencana pasti ada tantangan lagi ya. Nah, bagaimana Bu Tio nanti merencanakan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin saja muncul nantinya? Jadi saya mencoba berpikir tentang alternatif solusi. Jika rencana awal tidak berjalan lancar, juga saya bisa berbicara terus dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan teman yang lain, juga kepala sekolah Bu Ayu. Bagaimana dengan komitmen? Nah, komitmen Bu Tio dalam menjalankan rencana ini. Saya berusaha dengan sebaik-baiknya, setangguh saya untuk menjalankan komitmen ini Bu Ayu. Ya. Oke, bagus Bu. Semangat itu ya yang penting ya Bu ya. Nah, nanti dalam hal melaksanakan rencana ini nanti siapa atau mungkin ada yang bisa membantu atau apa yang bisa membantu Bu? Iya, pastinya yang akan membantu saya itu guru-guru, juga orang tua, rekan sejawat. Orang tua itulah kira-kira yang untuk membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu Bu Ayu. Oke, bagus Bu Tio. Mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik ya Bu Tio. Amin. Dan semangat Bu Tio tetap dijaga dengan baik. Nah, bagaimana nanti setelah coaching ini tindak lanjutnya? Saya akan memantau rencana ini. Jika ada yang perlu didiskusikan lagi, saya akan bicara kepada Bu Ayu, boleh ya Bu Ayu ya? Iya, boleh Bu. Iya, hebat sekali Bu. Oke, saya sangat percaya kok Bu Tio bisa melaksanakan ini dengan baik ya.
sesuai dengan rencana-rencana yang atau solusi-solusi yang sudah Bu Tiur sebutkan tadi. Nah, ya saya juga siap Bu Tiur, nanti jangan lupa untuk berbagi pengalaman lagi. Nah, mungkin saja nanti ada perkembangan yang lebih baik atau mungkin saja ada yang bisa saya bantu lagi. Saya siap kok mendengarkan Bu Tiur. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Ya. Terima kasih juga atas dukungannya, waktunya juga. Ada Bapak juga ya Pak ya. Iya ya, tidak masalah Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan baik serta membawa perubahan yang positif ya. Siswa mau mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik dan Bu Tiur tetap semangat. Amin. Ya mungkin karena mungkin sudah waktunya jam pembelajaran yang baru juga, kita akhiri kan Iya Bu Ayu. sesi coaching kita hari ini. Nanti kalau seandainya ada permasalahan selanjutnya lagi bisa kita jadwalkan berikutnya. Baik Bu Ayu, terima kasih banyak Bu Ayu ya. Oke, terima kasih, semangat Bu Tiur. Ya, tetap semangat Bu. Selesai ya. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Pak Wahyu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin pada saat coaching. Bagaimana Ibu melihat performa dalam kompetensi tersebut? Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih sudah menyampaikan kembali hasil observasi kemarin. Saya melihat kegiatan coaching kemarin sudah berjalan dengan baik. Coach sudah mampu menceritakan secara terbuka permasalahan yang dihadapinya. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu, apa yang membuat Ibu itu merasa demikian? Saya merasa di sini kenapa saya katakan kalau coaching ini sudah berjalan dengan baik, karena saya melihat coach sudah dengan terbukanya menceritakan permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga dapat menemukan solusi-solusi dan ide-ide yang mungkin saja kendala-kendala yang bakal mungkin saja dihadapinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu Ayu ya sudah berhasil menggali dan membuat kunci jadi terbuka ya. Kemudian Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Oke Pak, dengan senang hati sekali Bapak sudah bersedia menyampaikan kembali umpan baliknya. Jadi seperti ini Bu, saya melihat kemarin Ibu Ayu itu telah melakukan potensi dengan baik, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, bermakna dengan sangat baik menurut saya, sesuai dengan standar yang kita rujuk kemarin ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan. Mungkin dengan ini saya kemampuan yang sudah baik ini mungkin ada bagian-bagian yang perlu saya perbaiki. Namun demikian Bu, Ya. bukan saya bermaksud lainnya, saya juga melihat ada aspek-aspek yang menurut saya harus atau masih bisa ditingkatkan lagi. Contohnya saat observasi kemarin, saya perhatikan saat sesi coaching, Ibu itu ada melakukan gerakan yang sebenarnya tidak perlu, tapi sebenarnya kurang fokus yang harus tidak dilakukan. Yang sebetulnya seharusnya sesuai standar yang kita sepakati kemarin, yaitu Ibu lebih bisa fokus ke coach. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini yang saya sampaikan ini? Oke, ya, terima kasih Pak. Ini iya ternyata memang kemarin entah kenapa kok tiba-tiba ada saja yang membuat malah saya lagi ke arah kesana yang tidak fokus, yang memancing sebelahnya. Mungkin dalam hal ini saya akan berusaha untuk memperbaiki bagian yang mungkin masih belum sesuai dengan prinsip coaching yang seharusnya. Semangat tetap semangat Iya. untuk lebih fokus lagi Iya, ya dalam iya. hal coaching ini. Dari diskusi kita ini Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa yang saya sebutkan tadi? Ya, untuk meningkatkan performa itu tadi ya saya mungkin berusaha berlatih lagi ya, mungkin belajar lagi bagaimana menjalankan prinsip-prinsip coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur kita, alur rasa seperti itu Pak.
itu langkah yang luar biasa, yang langkah baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam format supervisi akademik. Terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, dari sesi? Banyak sih Pak yang saya peroleh hari ini, terutama saya merasa lebih memahami ya bagian-bagian mana mungkin yang perlu masih saya perbaiki gitu Pak, dan bagian yang memang sudah kompeten saya lakukan. Nah seperti itu Pak, dari hasil supervisi ini saya lebih melihat lagi dan memahami dan bagaimana langkah selanjutnya yang saya ambil. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan sediaannya. Ibu Ayu juga sudah mengungkapkan hal-hal yang dirasa kurang pas atau kurang perlu diperbaiki lagi. Tetap semangat Bu untuk proses coaching selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap terus berbagi dengan rekan guru maupun nanti peserta didik bagaimana proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang perlu, semangat terus untuk saya belajar lagi. Mungkin itu yang percakapan kita hari ini Bu. Kita sudahi dan silakan untuk Ibu menunjukkan aktivitas. Oke, terima kasih Pak atas supervisinya.